إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, hendaknya lisan kita selalu basah untuk memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat bisa menuntut ilmu agama. Semua ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua yang wajib kita syukuri dan wajib kita pergunakan untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda kita, kekasih kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam rangka membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan letih, lelah dan capeknya kita, usaha kita untuk menuju masjid Allah, kemudian menuntut ilmu agama, mudah-mudahan menjadi timbangan amalan yang berat di akhirat kelak. Karena amalan kita akan ditimbang, jemaah. Ya, kita nggak tahu mana amalan nanti yang berat sekali timbangannya karena keikhlasan. Mana pula amalan terlihat banyak tapi ringan karena di sana tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam hari ini kita akan membahas bab 159, yang dimana bab ini akan membahas babu ta'jili qada'id dain 'anil mayyit wal mubadarati ila tajhiziha illa an tamuta faja'atan fayatruku hatta yutayaqqana mautuhu. Bab ini membahas tentang menyegerakan untuk membayar hutang si mayit dan bersegera untuk menyiapkan atau penyelenggaraan jenazah, kecuali ada orang yang mati mendadak, maka tunggu dulu sampai yakin kalau orang itu telah wafat. Baik, sebelum kita membaca hadis yang dinukilkan mu'allif rahimahullah dalam kitab ini, kita singgung sedikit masalah hutang. Kalau bisa, kalau tidak urgen, jangan pernah membiasakan diri dengan hutang. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian teror diri kalian sendiri padahal sebelumnya kalian dalam keadaan aman. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Perkara apa itu ya Rasulullah? Kok bisa mengganggu keamanan seseorang? Qala ad-dain. Kata Nabi SAW, itu adalah hutang.
Ya, antum sebelumnya tidurnya nyenyak, makannya lahap, bahagia hidup antum, ketawa, ketiwi dengan harta seadanya. Namun dengan adanya hutang, mulai nggak bisa tidur, mulai gelisah, ya, makan juga kurang enak rasanya. Kita kira awalnya antum aman-aman saja, tetapi karena hutang, hidup antum menjadi tidak aman. Ini kata Nabi SAW, jangan pernah meneror diri antum setelah engkau merasakan aman. Kita diteror dengan hutang. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, iyyakum wad-dain. Berhati-hatilah kalian terhadap hutang. Fa inna awwalahu hammun. Karena perkara yang ditimbulkan pertama kali oleh hutang ini adalah kegelisahan, kegalauan. Wa akhiru harbun. Dan terakhir yang ditimbulkan dari hutang ini adalah peperangan. Orang yang berhutang jamaah, kadang-kadang dia harus minum obat tidur biar dia bisa tidur. Gelisah, galau, macam mana saya bisa bayar hutang? Sedangkan usaha saya lagi macet. Bagaimana nanti mobil saya ditarik leasing? Bagaimana nanti rumah saya? Bagaimana nanti sekolah anak saya? Penuh dengan kegelisahan. Karenanya hiduplah sesuai dengan gaji Anda, sesuai dengan pendapatan Anda. Jangan bergaya hidup melebihi daripada itu. Terkadang orang-orang ingin mendanai gaya hidupnya sehingga hutang sana, hutang sini. Nauzubillah. Wa akhiru harbun, dan terakhir disebabkan hutang ini peperangan. Berapa banyak gara-gara hutang awalnya teman akrab, awalnya damai, aman, tapi gara-gara hutang bisa nggak saling tegur, nggak saling sapa, bahkan bisa berujung jatuhnya nyawa. Bisa saling bunuhan gara-gara hutang. Dia beradik nggak teguran, padahal saudara kandung nggak teguran. Awalnya aman, sahabat, teman dekat, teman bergaul, jadi nggak aman gitu, nggak teguran gara-gara hutang. Maka betul kata Umar bin Khattab, hutang ini akan menimbulkan kegelisahan yang pada akhirnya akan menimbulkan peperangan. Maksudnya apa? Permusuhan. Orang subhanallah kalau mau pinjam uang dengan 1000 pujian dan doa yang ia ucapkan kepada kita, tapi tatkala kita nagih mulai cuek, bahkan dia pula yang marah. Subhanallah, itu hak kita. Tolong orang tua kalau yang hadir di kajian, anaknya yang main tolong dikondisikan, nanti terganggu kajiannya. Ada nggak orang tua yang anaknya main-main, tolong dikondisikan? Hah? Nggak ada orang tua ya? Tolong diamankan ya, tolong diamankan. Ya, utang ini subhanallah akhirnya nggak teguran, blokir-blokiran nomor dan lain sebagainya itu jemaah. Karena yang kata Nabi SAW, jangan pernah meneror diri sendiri kalau nggak butuh. Kalau butuh, di dalam Islam diperbolehkan kita berhutang. Kalau butuh, kita diperbolehkan berhutang di dalam Islam. Kenapa jemaah? Banyak orang yang berhutang namun berkhianat. Banyak. Berhutang tapi berkhianat. Padahal hutang di dalam Islam itu perkara yang berat. Bukan perkara yang ringan. Perkaranya kalau tidak selesai di dunia, maka akan diselesaikan di akhirat nanti. Apa kata Nabi SAW? Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yufda anhu. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung, atau bahasa lainnya tergantung sampai hutangnya dilunaskan. Para ulama menjelaskan hadis ini, maksudnya dia tidak bisa diputusi, tidak bisa diadil nih orang-orangnya, digantung ruhnya, jasadnya ruhnya digantung sama Allah. Belum diadili.
dia tidak menjadi orang yang bahagia, tidak juga menjadi orang yang sengsara. Subhanallah. Antum tahu sakitnya digantung? Begitu, terkatung-katung jiwanya sampai hutangnya dilunasi. Karenanya kalau antum cinta sama orang tua antum, kalau orang tua meninggal dunia dan dia punya hutang, jangan bahas masalah harta waris. Lunasi dulu hutang itu. Ini yang mau kita bahas malam hari ini. Terkadang ahli waris tergiur dengan harta. Dia terpana sehingga dia lupa dengan hutang bapaknya. Sampai dia mengeluarkan kalimat durhakanya, "Hutang bapak urusan bapak. Harta yang ditinggalkan ini urusan harta ahli waris." Padahal di dalam Islam jemaah tidak ada hak sedikit pun ahli waris sampai utang piutang bapaknya telah diselesaikan. Ini perlu menjadi catatan penting. Tidak ada hak sedikit pun untuk ahli waris sampai harta bapaknya tadi telah dibayarkan hutang piutangnya, barulah dibagikan harta ahli waris. Kata Nabi SAW, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun." Barang siapa yang meninggal dunia dan dia masih punya hutang 1 dinar atau 1 dirham. Kalau bahasa kita 100.000 atau 200.000 atau 1 jutaan, qudiya min hasanatihi laisa sama dinar wala dirhamun. Maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat, yang dimana di akhirat nanti tidak berlaku lagi dinar wala dirham. Subhanallah jemaah. Coba antum ingat-ingat utang antum dengan tokoh fulan. Anak mungkin punya utang sama fulan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Ingat-ingat antum. Kalau orang itu enggak mengikhlaskan jemaah, itu hak dia. Itu duit dia kok, itu hak dia. Maka kebaikan antum akan diambil nanti di akhirat nanti untuk melunasi hutang antum. Kenapa? Karena antum nggak bisa bayar orang itu. Anak lupa ya bayar hutang nih. Anak bayar 100.000, 200.000 di akhirat. Enggak berlaku lagi dinar, wala dirham, wala rupiah, wala dolar. Enggak berlaku lagi. Apa yang berlaku? Kebaikan pahala yang kau perbuat di dunia ini, kau akan bayarkan kepada orang yang kau berhutang. Kadang-kadang orang bermain-main masalah hutang, meremehkan masalah hutang, tidak mau bayar hutang. Wallah, kebaikan antum akan menjadi bayarannya. Karena memang subhanallah ada manusia yang berkhianat. Kalau udah hutang nggak mau bayar. Kalau sudah berhutang nggak mau bayar. Padahal dalam kondisi mampu kita nggak mau bayar, kita zalim. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang matlul ghaniyyi zulmun. Penundaan bayar hutang sedangkan kita dalam keadaan kaya, dalam keadaan mampu, kezaliman. Kita ini mampu untuk bayar hutang, tapi kita dahulukan untuk membeli sesuatu yang tidak urgen, atau lebih mendahulukan gaya hidup, lebih mendahulukan poya-poya, lebih mendahulukan beli baju, beli ini padahal tidak butuh, daripada bayar hutang. Itu zalim. Antum tahu kezaliman itu di mana? Di akhirat nanti ditagih. Orang kadang-kadang malas tuh nagih hutang. Kenapa? Kelayu ujung-ujungnya. Malas nagih hutang karena janji tidak pernah ditepati misalnya. Insyaallah bulan depan ana bayar. Tagih bulan depan, insyaallah bulan depan. Insyaallah tahun depan. Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, enggak juga enggak bayar hutang. Dan dia bermain memang masalah hutang, dia mampu. Beda perkaranya antum kalau tak mampu. Makanya jamaah, antum kalau tak mampu bayar hutang konfirmasi. Itu paling tidak etikat baik antum. Maaf, ana bukan enggak mau bayar, tapi gaji anak benar-benar pas untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian anak masuk rumah sakit, anak nggak bisa bayar. Jujur ya. Tapi kita nunda. Padahal kalau tidak mampu fulan tuh, kayaknya udah mulai kredit mobil baru, kok utang anak nggak bayar ya? Kayaknya udah ngambil sepeda motor baru, kok utang anak nggak bayar? Subhanallah, dia dalam keadaan mampu nggak bayar utang, zalim.
Sedangkan kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat yang kita akan pertanggungjawabkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man faraqa ar-ruhu al-jasada." Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, wa huwa bari'un min salasin, sedangkan dia terlepas dari 3 perkara, dakhul jannah, dia masuk surga. Itu perhatikan. Yang pertama al-kibar, sombong, wal ghulul, khianat, enggak amanah, wadain, hutang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana ulangi lagi, barang siapa yang meninggal dunia terpisah ruhnya dengan jasadnya, sedangkan dia terlepas dari 3 perkara, dia masuk surga. Apa kata Nabi? Pertama al-kibar, sombong. Kita ini lebih sedikit ilmu sombong, mulai merendahkan orang, mulai menilai sana sini. Yang kedua apa? Al-ghurur, khianat, diberi amanah enggak dijalankan amanahnya, khianat. Yang ketiga ad-dain, hutang. Makanya jemaah, gara-gara hutang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan sahabat yang meninggal yang masih memiliki hutang. Kenapa? Tujuannya satu, untuk memberikan pelajaran agar orang tidak bermudah-mudahan untuk meninggalkan hutang. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala rajulin mata wa alaihi dain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati seseorang yang meninggal dan dia memiliki hutang. Faqala a'alaihi dainun. Tatkala ada jenazah datang, Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah mayit ini punya hutang? Qalu na'am. Iya, dia punya hutang wahai Rasulullah. Dinaron, 2 dinar. Qalu sallu ala sahibikum, salatkan sahabat kalian ini. Artinya Rasulullah tidak ikut menyolati. Dalam riwayat yang lain, wallahu a'lam apakah ini satu hadis atau tidak, Abu Qatadah kalau nggak salah yang menyelesaikan hutang 2 dinar ini, kemudian Nabi baru menyolatkan. Tapi itu khusus orang-orang terpandang ya, orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat. Ini tidak berlaku untuk semua orang. Ini tidak berlaku untuk semua orang. Nabi manusia terpandang, karena Nabi ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat, jangan pernah bermain-main masalah hutang. Hutang itu berat. Hutang itu berat. Karenanya jemaah, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, ya Allah, Nabi itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sa wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan hutang. Kenapa? Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan satu doa kecuali sesuatu itu memang berat perkaranya. Enggak ringan, berat perkaranya. Kemudian kalau kita harus berhutang, kalau ada kebutuhan, karena kebutuhan orang berbeda-beda. Kalau kita memang membutuhkan untuk berhutang, maka berhutanglah dengan cara yang baik, dengan niat untuk melunasi. Kalau punya uang segera melunasi. Jadilah manusia yang terbaik dalam masalah hutang. Apa kata Nabi SAW? Khiyarukum ahsanukum qada'a. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dalam melunasi hutang piutang. Cepat. Belum lagi jatuh masa temponya dia udah bayar. Alhamdulillah, anak punya rezeki, anak cepat bayar kantung. Karena hutang ini selalu menghantui anak, misal. Cepat. Masya Allah, itu kata Nabi, khiyarukum, sebaik-baik kalian, ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dalam melunasi hutang. Cepat. Belum lagi jatuh masa temponya dia udah lunas. Udah bayar. Karena memang niatnya untuk berhutang memang untuk dibayar, karena dia lagi butuh saja, gajinya belum cair, atau hutangnya juga belum dibayar, atau tanahnya belum laku, atau rumahnya belum laku, atau sesuatu yang dia jual belum laku, tidak apa-apa. Memang niatnya baik. Tapi kalau niat kita tidak baik, hati-hati. Niatnya memang berkhianat, nggak mau bayar, hati-hati. Atau niatnya itu memang
mau mencelakakan harta orang lain, hati-hati. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin yadayyana dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyah laqiyallaha sariqan. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, ini niat khianat, maka dia akan bertemu kepada Allah pada hari kiamat dengan status pencuri. Pencuri jamaah, itulah namanya pencuri. Dia meminjam uang orang bukan untuk dilunasi, memang niatnya khianat untuk tidak melunasi hutangnya. Diulur-ulur. Kata Nabi, dia akan bertemu kepada Allah Azza wa Jalla sebagai tersangka pencuri. Nauzubillah. Dalam hadis yang lain dijelaskan, man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta manusia dengan hutang, yuridu adaaha, dan dia ingin melunasinya, adallahu anhu, maka Allah akan menolong untuk mengembalikannya. Subhanallah. Kita ini terdesak untuk berhutang, ada kebutuhan untuk berhutang, tetapi niat kita ikhlas, niat kita benar-benar nanti kalau punya duit cepat melunasinya. Allah akan bantu jamaah. Mungkin Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka, atau mungkin saja dengan niat kita yang tulus Allah memberikan sedekah melalui orang yang kita hutang itu. Kita misal punya hutang 10 juta, antum bayar sama anda 5 juta aja. Anda tahu antum orang yang butuh, antum bayar 5 juta aja. Artinya antum tinggal bayar 5 juta. Tapi antum harus punya niat untuk itu. Allah akan bantu dari arah manapun. Entah nanti dari arah sana, arah sini, arah sana. Tapi Allah akan bantu. Mungkin kalau antum kalkulasikan dengan gaji antum, tidak mampu antum bayar hutang. Dari mana nanti ya Allah hutang sampai segini, sedangkan gaji segini. Tapi kalau antum niat ikhlas, memang antum berhutang untuk membayar, Allah akan bantu. Tapi waman akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Namun barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan cara hutang tadi, memang dia niat untuk merusak harta orang, biar berkurang harta orang itu, memang dia niat untuk tidak melunasinya, Allah juga akan merusak dia. Ya, Allah akan juga merusaknya. Maksudnya apa? Bisa jadi Allah rusak harta, menjadi dia ahli hutang, hutangnya sana sini, jadi banyak hutang. Kenapa? Memang Allah rusak akhlaknya, agamanya, karena niatnya yang buruk. Nauzubillah. Karenanya ikhwan, kalau antum memang membutuhkan untuk berhutang, maka ikhlaskan niat antum, kemudian niatkan di awal-awal, ana kalau punya duit insya Allah segera ana bayarkan. Urusan poya-poya, urusan gaya, urusan membeli sesuatu yang tidak urgen, tangguhkan dulu, stop dulu, tahan dulu, lunasi hutang antum, lunasi hutang antum. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam bab ini tadi baru mukaddimah jemaah. Ini baru kita baca syarah. Di dalam bab ini mu'allif rahimahullah menukilkan 2 hadis. Yang pertama Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung sampai hutangnya dilunasi. Sampai hutangnya dilunasi. Hadis yang kedua, wan Husain ibni Wahyi radhiyallahu taala anhu an Talhah ibn al-Barra radhiyallahu anhu marida fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqala. Dari Husain ibni Wahyi radhiyallahu taala anhu bahwasanya Talhah ibn al-Barra radhiyallahu taala anhu sakit. Maka Nabi SAW datang menjenguk Talha ibn al-Barra. Faqala, maka Nabi mengatakan, la ara Talhata illa qad hadasa fihi al-maut.
Aku melihat Talha ini sepertinya sudah mendekati maut, mendekati kematian atau sudah hampir meninggal dunia. Fa'azinuni, kalau meninggal dunia kasih tahu aku, kata Nabi SAW. Wa'ajilu bihi, dan segerakan untuk pengurusan mayitnya. Fa'innahu la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbasa baina dhahrana ahlihi, karena tidak layak jasad seorang muslim itu tertahan di antara keluarganya. Maksudnya apa? Nunggu keluarganya dulu baru dikuburkan. Keluarganya ada di Jakarta, ada di Sulawesi, ada di Timur-Timur. Tunggu dulu datang dari Papua segala macam. Kapan dia bisa datang sini? Paling cepat ya lusa. Karena booking tiket pesawatnya bla 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 bla. Kuburkan segera. Kecuali penundaan penguburan mayit dengan tujuan satu, agar banyak kaum muslimin menyolatinya, maka dibolehkan. Misalnya meninggalnya di pagi hari, ya kita nanti insya Allah menguburkannya siang, karena orang zuhur libur kerja, istirahat kerja, bisa ramai-ramai menyolatkan. Atau meninggalnya di hari Jumat, habis sholat Jumat ramai yang menyolatkan, karena sebagaimana hadis-hadis yang kita baca, kalau 40 orang yang bertauhid menyolatkan mayit, maka dia mendapatkan syafaat. Atau dalam jumlah yang lain, kalau ada 100 orang yang menyolatkan mayit, maka dia akan mendapatkan pertolongan, atau akan dihapuskan dosa-dosanya atau yang lainnya. Ya, niat kita adalah agar si mayit ini mendapatkan jumlah orang yang banyak menyolatinya, maka itu tidak mengapa. Tetapi kalau kita menahannya, menunggu si A, menunggu si B, kuburkan segera. Kuburkan segera. Kenapa? Kalau kita kuburkan segera, artinya kita telah mendahulukan kebaikan untuknya. Kalau orang ini jenazah dia baik, semasa hidupnya baik, dia wafat dalam keadaan husnul khatimah, artinya kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam kubur telah menantinya. Kalau Anda menahannya, berarti Anda menahan dia dari kenikmatan tersebut. Kalau mayit ini jelek, mayit ini buruk, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, jauh dari Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah, berarti mayit ini buruk. Berarti Anda menahan keburukan, lebih baik cepat dikuburkan. Kenapa? Kalau kita menunggu semuanya datang, juga tidak ada manfaatnya. Apakah dengan abang, kakak segala macam datang misalnya bisa meringankan azab kuburnya, atau bisa menambah nikmat kuburnya? Kalau bisa, wajib Anda tunggu. Tapi kan gak ada manfaatnya sama sekali. Itu apa juga ditunggu. Kalau mau datang, monggo datang. Sholat di kuburannya. Bolehkah Ustaz sholat jenazah di atas kuburannya? Boleh. Pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Anda bacakan hadisnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Anna aswada rajulan aw imra'atan kana yakunu fil masjid yaqumul masjid. Ada seseorang laki-laki atau perempuan, perawi ini ragu, hitam, orang hitam. Dia tugasnya nyapu masjid. Nyapu masjid. Famata, kemudian meninggal dunia. Walam ya'lam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengetahui kalau orang ini meninggal. Fazakarahu zata yaumin. Maka suatu ketika Nabi ingat, mana orang yang suka nyapu itu? Kalau kita kan kadang-kadang lihat di suatu tempat, mana ya orang yang suka nyapu itu ya? Ma fa'ala dzalikal insan. Apa ya dilakukan si fulan itu ya, yang biasa nyapu-nyapu di masjid itu? Qalu, maka para sahabat menjawab, mata ya Rasulullah, meninggal wahai Rasulullah. Qala afala azantumuni, kenapa kalian enggak kasih tahu aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu innahu kana kaza wa kaza qissatuhu, qala fahaqaru sya'nahu. Kemudian diceritakan oleh sahabat, cerita begini Rasulullah, ya, sampai mereka apa? Menjelaskan perkaranya, kok sampai Nabi enggak dikasih tahu. Apa kata Nabi? Fadulluni ala qabrihi fa'ata qabrahu fasalla alaihi. Kata Nabi, tunjukkan aku kuburannya,
kemudian Nabi mendatangi kuburan tersebut, kemudian sholat jenazah di atas kuburannya. Tidak apa-apa. Antum ingin lihat misalnya orang yang paling antum cintai di kuburan terakhir kali, nggak apa-apa antum datang. Tapi antum pesan, kalau antum jauh dan kedatangan antum itu memakan waktu yang lama, bilang kuburkan aja, tidak apa-apa. Kuburkan, ana ikhlas. Jangan tahan mayitnya, jangan tahan jenazahnya, kuburkan, ana ikhlas insyaallah. Segerakan untuk dikuburkan. Kenapa? Karena itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minggu lalu kita baca. Asri'u bil jinazah. Bersegeralah dalam pengurusan jenazah, baik memandikannya, menyolatinya, mengiringinya, menguburkannya, segerakan. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang berdalil, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal hari Senin, kemudian dikuburkan di malam Rabu, tertunda sekitar 48 jam? Maka jawabannya dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Waktu itu banyak alasannya ya, ada 5 atau 6 alasan, tapi Anda sebutkan satu alasan saja karena memang waktunya sempit. Karena para sahabat belum menguburkan Nabi karena sahabat ingin ada khalifah yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingin bumi ini kosong dengan tidak adanya presiden, tidak adanya khalifah yang mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berhak menggantikan Nabi? Itu butuh musyawarah. Tidak serta-merta sejam 2 jam selesai gitu. Jadi setelah dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, barulah jasad Nabi dikuburkan. Dengan kemudian alasan yang lain bahwasanya jasad Nabi tidak busuk. Jasad Nabi walaupun lama tidak busuk, tidak berubah bau badan. Tapi kalau kita manusia biasa, mungkin 12 jam sudah berubah, apalagi 40 jam, 48 jam berubah baunya. Itu akan menjadi fitnah bagi si mayit. Akan menjadi apa? Fitnah untuk mayit. Oh, mayit tersebut mati bla 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 bla. Difitnah orang-orang nanti, nauzubillah. Artinya kalau ada orang meninggal segerakan. Kecuali untuk menunggu beberapa jam, alasannya agar banyak orang bisa menyolatinya, maka tidak mengapa. Tetapi sunnahnya adalah kita menyegerakan untuk penguburan mayit. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa, apalagi lusa, jangan. Datang atau tidaknya saudara kita yang jauh-jauh tidak mengubah apapun, baik nikmat kuburnya atau azab kuburnya. Tapi kalau antum mau doakan boleh, antum datang ke kuburannya, antum sholat, kemudian antum berdoa di situ boleh. Islam luas, ajaran Islam nih jamaah. Tapi jangan sampai kita tahan. Kemudian di dalam bab ini mu'allif rahimahullah menjelaskan, antum perhatikan jemaah. Falaysa lil warasati haqqun ay ya'khudhu syai'an min at-tarikah hatta yaqdu dainal mayit. Tidak ada hak sedikit pun untuk ahli waris terhadap harta mayit sampai hutang mayit itu dilunaskan. Perhatikan. Jangan antum mau berlomba-lomba untuk menguasai harta orang tua antum, tanah, rumah, ruko, udah berebut, udah mau berkelahi di situ, sedangkan hutang bapak antum di bank masih ada, dengan si fulan masih ada, toko bangunan si fulan masih ada, masih banyak utang, lunasi dulu. Walaupun sampai menjual ruko, menjual rumah, menjual tanah, jual semuanya, lunasi hutang bapak antum. Ketahuilah ruhnya terkatung-katung, tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hutang piutangnya lunas. Kalau enggak dilunaskan nanti orang-orang yang meninggal, kalau orang yang kita berhutang terhadapnya meninggal dunia, nanti akan menagih di akhirat. Apa yang dibayar? Kebaikan, pahala yang akan kita bayarkan kepada orang yang kita berhutang. Bayar jemaah. Itu hak orang itu. Mungkin saja dengan tetesan air mata dan keringat dia mencari uang, antum pinjam. Mungkin dia orangnya tidak enakan, orangnya tidak tegaan, dia pinjamkan utang walaupun dia itu butuh sebenarnya. Jangan antum manfaatkan orang tersebut untuk memperkaya diri atau untuk apalah, itu tidak boleh. Ya. Maka poin pentingnya adalah tidak ada hak bagi ahli waris sedikit pun, 100 rupiah tidak punya hak sampai hutang si mayit telah dilunaskan semuanya.
Nah, atau sampai wasiatnya telah dijalankan, yang wakaf telah dibagi, yang hibah telah dibagi, itu tidak boleh lagi jadi harta ahli waris yang sudah dihibahkan semasa hidupnya, yang sudah diwakafkan, itu tidak boleh lagi. Yang hutang piutang segera dilunaskan. Setelah ada sisanya barulah ini dibagi. Yang laki-laki berapa setengah, yang perempuan seper ini. Kadang-kadang ahli waris nggak mau bayar hutang. Allahu Akbar. Itu kan harta kami, udah sekarang hak kami. Utang urusan bapak kami lah. Bapak kami udah meninggal, selesailah perkara utang. Mana pula begitu? Hutang itu dibawa mati. Kalau belum antum lunasi, bapak antum akan membayar dengan pahalanya. Kalau pahalanya udah habis, bisa dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Ya. Makanya berhati-hati masalah hutang. Kemudian kalau ibu bapak kita meninggal dunia atau yang lainnya dan meninggalkan harta peninggalan untuk diwariskan, maka perhatikan masalah hutang. Hutang harus segera dilunasi, segera dibayarkan. Cari si fulan, bank ini, bang Toib, bang apa, cari, bayarkan hutang kita itu. Hutang bapak kita, hutang mama kita, atau hutang orang yang meninggal dulu. Bayarkan dulu. Kalau tersisa baru dibagikan. Ingat jamaah, antum tidak memiliki hak sedikit pun pada harta mayit sampai hutang piutangnya lunas. Ini poin penting pada bab ini. Ya. Jadi jangan sampai antum tamak, rakus memperebutkan harta ahli waris, sedangkan jenazah bapak antum, mayit, ruh bapak antum disiksa karena hutangnya, nggak bisa masuk surga, ya karena hutangnya, nauzubillah. Maka karenanya kita dalam Islam itu diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua semasa hidupnya dan sampai dia meninggal dunia. Termasuk kebaktian kita adalah kita melunasi hutang-hutang orang tua kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.